wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Nah, di sini pasti banyak banget ya yang sudah sering membaca teks bahasa Inggris. Ada teks tentang cerita kelinci dan kura-kura, ada teks yang mendeskripsikan suatu tokoh, dan ada teks cara membuat minuman dan lain-lain. Mungkin sebagian besar dari kita pernah membaca suatu teks atau informasi yang membahas tentang kejadian alam, atau menceritakan bagaimana atau menjelaskan terjadinya hujan atau terjadinya pelangi di media tertulis. Kira-kira itu termasuk teks apa ya sobat? Oke, di sini teman-teman teks tersebut disebut dengan teks explanation. Tahukah kamu teks explanation? Nah, teks explanasi adalah teks yang non-fiksi. Artinya, non-fiksi ini dimana dia mengandung berupa fakta yang digunakan menjelaskan bagaimana atau mengapa sesuatu itu terjadi yang mencakup urutan peristiwa. Oke, di sini ada contoh teks explanasi yaitu proses terjadinya pelangi dan hujan. Nah, di sini kita akan belajar mengenai struktur teks eksplanasi. Yang pertama, di situ ada title atau judul. Yang kedua, itu ada general statement. Yang ketiga, di situ ada sequence of explanation, dan keempat itu closing. Oke, di sini aku akan jelasin bahwa title itu merupakan judul. Yang kedua itu general statement, ini berupa informasi umum mengenai topik yang akan dibahas. Biasanya itu diletakkan pada paragraf yang pertama. Yang ketiga yaitu sequence of explanation. Nah, struktur yang ketiga ini menjelaskan bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi. Dan yang keempat yaitu ada closing. Nah, closing ini atau bisa disebut juga dengan penutup, bagian akhir yang berisi semua kesimpulan yang apa ada dalam teks tersebut. Selanjutnya kita akan belajar unsur kebahasaan pada teks eksplanasi. Yang pertama, penggunaan kata kerja penghubung. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan seperti makan, istirahat, dan meletus. Yang ketiga, teks eksplanasi ini biasanya menggunakan present tense yang mengungkapkan fakta dan diakhiri dengan es. Yang keempat, biasanya menggunakan kata kerja istilah teknis dan bahasa yang relevan. Yang kelima, menggunakan passive voice biasanya diakhiri oleh ed. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi. Nah, kita sudah belajar nih mengenai unsur kebahasaan, struktur teks eksplanasi, dan definisi dari teks eksplanasi. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh dari teks eksplanasi. Di sini ada contoh proses terjadinya fenomena alam salju. Disimak ya. Struktur teks eksplanasi yang sudah dijelaskan di sini, garis yang warna merah itu merupakan title atau judul yang berjudul The Process of the Occurrence of Natural Snow Phenomena. Teks eksplanasi ini menceritakan proses terjadinya fenomena salju. Selanjutnya, teks yang bergaris warna hijau merupakan bagian introduction, yaitu bagian awal perkenalan dari teks eksplanasi tersebut. Di paragraf yang berwarna kuning merupakan bagian opening atau general statement, yaitu berisi informasi umum mengenai topik yang akan dibahas dalam teks tersebut, yaitu fenomena terjadinya salju. Paragraf yang pertama berwarna biru itu merupakan sequence of explanation. Bagian pertama yaitu menjelaskan proses terjadinya salju di mana fenomena tersebut diawali dengan uap air yang terkumpul di atmosfer bumi. Selanjutnya, paragraf kedua garis yang berwarna orange merupakan sequence of explanation 2. Sama seperti paragraf sebelumnya, menceritakan air yang tidak otomatis membeku akan menjadi salju. Selanjutnya, di paragraf nomor 3, garis yang berwarna ungu, yaitu proses terjadinya partikel yang jatuh ke bumi dari awan. Di paragraf 4, teks yang berwarna hitam menceritakan fungsi partikel dalam hujan salju. Dan yang terakhir, merupakan closing dari teks eksplanasi tersebut yang digaris warna pink, adalah hasil akhir dari terbentuknya salju. Nah, kita udah belajar nih kan mengenai struktur-struktur apa saja dan contohnya bagaimana sih dalam teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur kebahasaan teks eksplanasi. Yuk kita simak yuk penjelasan sebagai berikut ini. Kita lihat di paragraf yang pertama itu is. Nah, itu merupakan present tenses. Terus ada countries, itu merupakan present tenses. Kita lihat di paragraf kedua, di situ ada collected. Nah, di situ yang pink-pink itu semua, yang belakangnya ada ed, itu merupakan dari passive voice. Sedangkan yang garis hitam itu merupakan dari kata kerja. Di situ kata kerjanya ada qualitation, break, fall, praise, praising. Nah, mungkin itu saja sih yang ada di dalam kalimat-kalimat tersebut ya.
Nah, kita kelupaan nih, di sini ada dui tuh, ada if. Nah, itu juga merupakan dari kata conjunction atau kata hubung. Oke. Nah, teman-teman, untuk di slide terakhir itu sama saja. Untuk yang berwarna merah itu present tense dan warna hitam itu untuk kata kerja. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata selama dalam video pembelajaran kali ini. Kami akhiri dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.